Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Trigroup dimanapun Anda berada, salam dahsyat, salam luar biasa, dan salam perkasa. Pada sesi video kali ini, saya akan membahas bagaimana kita memonitor kesehatan ayam serta kenyamanannya. Karena kesehatan dan kenyamanan ini amat sangat menunjang produktivitas ayam agar mampu tumbuh sesuai dengan potensi genetiknya. Simak di acara sesi video kali ini sampai akhir, dan jangan lupa comment, like, and subscribe. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan siang hari ini, saya ada di kandang ayam yang sudah berumur 23 hari dengan berat 1,35. Apa yang bisa kita lihat dari performa di kandang ini erat kaitannya dengan bagaimana tata laksana pemeliharaan, bahkan dari sebelum check-in, pada fase penerimaan DOC, pada fase brooding, dan pada fase-fase berikutnya. Semua pelaksanaan yang sudah sesuai dengan SOP akan memberikan hasil yang optimal terhadap pencapaian yang ada. Nah, memang pada saat situasi di mana terjadi perubahan yang cukup ekstrim, baik oleh faktor cuaca yang ada di luar, kadang panas, kadang hujan, ataupun di faktor di dalam kandang oleh pengaruh siang dan malam, harus dimonitor lebih rinci dan lebih detail dari setiap perkembangan ayam dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi bagaimana kita bisa mencoba melihat lebih rinci lagi terhadap bagaimana kita membaca kenyamanan ayam, sehingga dengan kondisi ayam yang nyaman, dia akan mengkonsumsi pakan dengan baik. Dengan dia mengkonsumsi pakan dengan baik, maka pertumbuhannya akan optimal. Bahkan tidak itu saja, pada saat jumlah total konsumsi sehari bisa tercapai, maka kekebalan organ-organ kekebalan yang ada dalam tubuh ayam akan berfungsi optimal. Nah, itu erat kaitannya dengan bagaimana kita mengkondisikan ayam agar kondisinya normal. Dan dengan situasi yang nyaman tersebut, akhirnya akan terkonversi ke arah pencapaian berat yang ideal. Apa yang menjadi syarat ketika ayam itu normal? Yang pertama adalah suhu tubuh dia dengan suhu tubuh lingkungan tidak boleh lebih dari 8 derajat Celcius. Sehingga kenapa di kandang closed house sudah dikondisikan sedemikian rupa dengan adanya cooling pad, agar selisih antara suhu tubuh ayam dengan suhu tubuh lingkungan tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Kemudian poin yang kedua adalah kita harus memahami bahwa suhu antara malam dan siang juga tidak boleh lebih dari 8 derajat Celcius. Ini menjadi suatu hal yang penting karena ayam semakin besar, dia akan semakin tidak toleransi terhadap adanya perubahan suhu. Sehingga kita mengkondisikan agar suhu malam dan siang tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Kemudian parameter yang ketiga terkait dengan kenyamanan ayam adalah indeks heat stress-nya tidak lebih dari 160. Hal ini penting walaupun di kandang closed house kita masih bisa bermain dengan kecepatan kipas, tetapi pada saat ayam semakin besar, dia semakin tidak bisa mentoleransi terhadap perubahan suhu dan kelembapan, yang pada akhirnya dia akan lebih susah untuk membuang panas tubuh dan yang ada dalam tubuhnya. Sehingga kita harus mengkondisikan agar penjumlahan antara suhu dengan kelembapan itu tidak lebih dari 160. Kemudian parameter yang keempat yang harus dipahami adalah suhu tubuh dia ketika kita cek dengan termometer rektal berkisar antara 39,4 sampai 40,6. Ini adalah parameter suhu yang normal, yang mana ayam tidak tererosi oleh adanya suhu yang tinggi ataupun oleh situasi kedinginan di mana suhunya lebih rendah daripada normal. Kemudian parameter yang kelima adalah bagaimana kita mengkondisikan agar kelembapan di dalam kandang tidak lebih dari 80%, sehingga kemampuan ayam untuk membuang sisa panas tubuh akan lebih optimal pada saat kelembapan tidak terlalu tinggi. Hal ini penting pada saat kelembapan di luar terlalu tinggi dan berdampak terhadap kelembapan di dalam kandang, maka semakin tingginya kelembapan akan semakin mempersulit ayam untuk membuang sisa panas tubuhnya. Beberapa parameter itu harus kita konfirmasi di dalam kandang bagaimana tingkah lakunya. Sehingga kenapa di kandang closed house ini kita harus betul-betul mengkolaborasikan antara suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Yang tidak kalah penting lagi, faktor kritis pada saat kita melihat kenyamanan ayam adalah bagaimana kita melihat tingkah lakunya. Tingkah laku ayam ini bisa kita konfirmasi dengan panca indera kita. Sehingga pola pengontrolan terhadap kenyamanan ayam yang pertama adalah kita bisa lihat dari kenyamanan ayam. Yang kedua dengan panca indera kita, baik dengan hidung, dengan telinga, dengan suasana di dalam kandang yang bisa kita rasakan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut untuk mengkonfirmasi bagaimana tingkah laku ayam dan bagaimana kita menggunakan panca indera kita untuk melihat kenyamanan ayam. Dengan tiga hal tersebut kita lakukan di kandang, maka ketika ada perubahan yang terkait dengan kenyamanan, kita harus secepatnya untuk mengkoreksi hal-hal yang tidak normal yang mengganggu kepada kenyamanan ayam.
Kemudian poin terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyesuaikan daya topang kandang kita dengan kemampuan kandang tersebut untuk menyediakan oksigen per kilo daging berat. Sehingga pada saat kita akan melakukan penjarangan harus terprogram betul, jangan sampai daya topang kandang tersebut terlampaui. Karena dengan terlampauinya daya topang akan berdampak terhadap jumlah oksigen yang ada di dalam kandang, dan jumlah oksigen di dalam kandang akan berdampak terhadap konversi dari pakan menjadi daging. Sehingga pada saat oksigennya kurang, maka jumlah pakan yang terkonsumsinya akan menurun, dan ini berdampak terhadap ADG dan juga kekebalan ayam. Lebih detail lagi akan kita coba simpulkan dalam beberapa hal yang akan kita simak di video berikutnya. Terima kasih, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, sama-sama kita pahami bahwa monitoring kenyamanan ayam menjadi salah satu hal yang amat sangat vital dalam tata laksana pemeliharaan ayam broiler modern. Dan salah satu cara untuk mengkonfirmasi adalah bagaimana kita mengecek keterisian tembolok, di mana tembolok harus betul-betul terisi pakan dan air secara proporsional dengan prosentase mendekati 100%. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tingkah laku ayam, di mana ayam beraktivitas normal, makan dan minum dengan nyaman, serta tersebar merata tanpa dijumpai adanya kepadatan semu. Ini adalah salah satu indikator kenyamanan yang bisa kita monitor dari waktu ke waktu. Demikianlah video pada sesi kali ini, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar bisa memberikan manfaat yang lebih untuk seluruh peternak yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.